Langit sore itu berwarna jingga yang memar, seperti luka yang perlahan menutup namun menyisakan jejak perih. Aku berdiri di balkon apartemen, menatap cakrawala yang perlahan ditelan kelabu. Angin bertiup membawa aroma tanah basah, sisa hujan yang baru saja mereda di Jakarta. Di sampingku, segelas kopi yang sudah mendingin menjadi saksi bisu betapa pikiranku telah mengembara jauh, terjebak dalam orbit seseorang yang belakangan ini mendominasi seluruh ruang di kepalaku. Arka. Namanya saja sudah cukup untuk membuat jantungku berdegup dengan ritme yang janggal. Dia adalah anomali yang paling indah sekaligus yang paling menakutkan dalam hidupku. Kau selalu beri rasa yang aneh bagiku. Itu benar. Bersamanya, aku merasa seperti sedang berdiri di bawah pelangi yang muncul tepat di tengah badai yang paling brutal. Kehadirannya tidak pernah tenang. Ia adalah guncangan, petir yang menyambar, sekaligus pelangi yang membiaskan warna-warna mustahil di tengah kekacauan hidup yang kutata sedemikian rapi. Aku adalah orang yang terobsesi dengan logika, dengan struktur, dan dengan rencana-rencana yang terukur. Namun, Arka datang seolah-olah dia adalah badai yang tidak peduli pada peta yang sudah kubuat. Dan anehnya, aku tidak pernah ingin melarikan diri. Aku justru ingin menari di tengah badai itu, meski aku tahu kakiku mungkin akan terluka oleh kerikil-kerikil tajam yang terbawa angin. Aku teringat pertemuan kami 3 bulan lalu. Di sebuah toko buku tua yang berdebu, di mana kami berebut buku puisi yang sama. Dia tersenyum, senyum yang tidak simetris namun memiliki gravitasi yang membuat duniamu seakan condong ke arahnya. Sejak saat itu, setiap detik yang kuhabiskan bersamanya terasa seperti menaiki roller coaster tanpa sabuk pengaman. Aku merasa hidup, aku merasa takut, dan aku merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, benar-benar terlihat. Aku bersyukur kau ada, aku takut kau pergi. Dua perasaan itu bertarung di dalam dadaku setiap kali dia menggenggam tanganku. Aku bersyukur karena dia membuat dunia yang monokrom ini tiba-tiba memiliki saturasi yang tinggi. Namun, ketakutan itu adalah bayangan yang selalu mengikuti. Karena aku tahu, sesuatu yang seindah pelangi di tengah badai biasanya tidak bertahan lama. Keindahannya bersifat fana, bergantung pada cahaya yang tepat dan intensitas hujan yang pas. Jika badai itu mereda, pelangi itu akan hilang. Jika badai itu menjadi terlalu hebat, pelangi itu akan tersapu. Pertanyaan yang sama terus menghantui diri. Apa yang sudah kuberi? Apakah ini cukup berarti? Malam turun dengan angkuhnya. Lampu-lampu kota mulai menyala, membentuk rasi bintang buatan manusia di bawah sana. Aku masuk ke dalam, membiarkan pintu balkon tertutup rapat, namun sunyi di dalam ruangan ini terasa lebih nyaring. Aku duduk di meja kerjaku, menatap layar laptop yang hanya menampilkan kursor yang berkedip-kedip, seolah mengejek keraguanku. Aku adalah orang yang terbiasa memberi. Aku terbiasa menjadi pemberi rasa aman, pemberi waktu, pemberi perhatian. Tapi dengan Arka, aku merasa kapasitas diriku tidak pernah cukup. Aku merasa diriku hanyalah cangkir kecil yang mencoba menampung samudra. Apakah cintaku? Apakah perhatianku? Apakah kehadiran diriku yang serba kurang ini sudah cukup berarti baginya? Atau, apakah dia hanya sedang singgah, menjadikan hubungan ini sebagai tempat berteduh sementara sebelum dia melanjutkan perjalanannya mencari badai baru? Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari Arka. Sudah makan? Jangan terlalu keras bekerja. Aku di bawah, di lobi. Punya waktu sebentar? Dada ini sesak, campuran antara kebahagiaan yang meluap dan kecemasan yang mencekik. Aku segera menyambar jaket dan turun. Di lobi, dia berdiri dengan jaket denim yang sedikit basah karena sisa gerimis. Dia terlihat lelah, namun matanya berbinar saat melihatku. Kenapa kesini? Tanyaku,
Suaraku sedikit bergetar. Hanya merindukanmu, jawabnya santai, seolah kata-kata itu tidak baru saja meruntuhkan seluruh pertahanan yang kubangun sepanjang hari. Dia menyodorkan sebungkus martabak manis favoritku. Tadi lewat, dan ingat kamu bilang kalau lagi stres butuh yang manis. Di tengah lobi yang dingin ini, hangat itu menjalar ke dadaku. Namun, pertanyaan yang sedari tadi menghantuiku kembali mencuat. Apakah martabak ini cukup bagi dia? Apakah dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar dariku? Sebuah komitmen yang tidak berani kunyatakan? Atau mungkin dia hanya butuh teman untuk membagi beban hidupnya? Kami duduk di bangku taman kecil di depan apartemen. Hujan mulai turun lagi, tapi kali ini hanya gerimis halus. Arka menatap ke atas, membiarkan air hujan menyentuh wajahnya. Kamu tahu, katanya pelan, suaranya tenggelam dalam riuh rendah suara kendaraan di jalan raya. Dulu aku pikir hidup ini cuma soal bertahan hidup. Mencari uang, membayar sewa, tidur, bangun, dan mengulang semuanya sampai tua. Sampai aku ketemu kamu. Aku menoleh padanya. Kenapa? Apa yang berubah? Dia menatapku dalam-dalam. Tatapannya tidak lagi main-main. Kamu membuatku sadar bahwa menjadi manusia itu bukan cuma soal bernapas. Kamu adalah satu-satunya hal yang membuatku ingin berhenti sejenak dan menikmati waktu. Kamu adalah rumah, meski aku tahu kamu merasa dirimu tidak cukup. Aku tertegun. Kata-kata itu seperti jawaban yang selama ini kucari di tengah malam yang sunyi. Kenapa kamu bilang begitu? Karena aku melihatmu setiap malam, lanjutnya. Aku melihat bagaimana kamu khawatir tentang apa yang sudah kamu beri. Tapi kamu lupa bahwa yang kamu beri bukan cuma benda atau perhatian. Kamu memberi ketulusan. Dan bagiku, di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, ketulusan adalah kemewahan yang paling berharga. Jadi, berhenti bertanya apakah itu cukup. Karena untukku, itu adalah segalanya. Malam itu, di bawah gerimis yang enggan berhenti, aku menyadari satu hal penting. Selama ini, aku adalah tawanan dari standar-standar yang kubuat sendiri. Aku merasa harus menjadi sempurna, harus menjadi sosok yang luar biasa agar layak dicintai. Aku merusak momen-momen indah dengan ketakutan akan kehilangan, padahal ketakutan itu sendiri adalah pencuri kebahagiaan yang paling ulung. Aku menatap Arka, si badai yang indah itu. Mungkin dia memang akan pergi suatu hari nanti. Mungkin pelangi ini memang akan memudar saat badai mereda. Tapi apa gunanya memiliki pelangi jika kita tidak menikmatinya saat warnanya muncul dengan begitu tajam? Aku menarik napas panjang, membiarkan udara dingin mengisi paru-paruku. Aku tidak akan lagi bertanya pada malam yang sunyi tentang nilaiku. Aku tidak akan lagi membandingkan apa yang kuberi dengan apa yang kudapat. Cinta bukanlah transaksi di mana kita harus memastikan neraca keuangan perasaan kita seimbang. Cinta adalah keberanian untuk memberi tanpa menghitung, dan keberanian untuk menerima tanpa merasa berhutang. Terima kasih, ucapku tulus. Arka tersenyum, sebuah senyum yang kali ini terasa jauh lebih tenang. Untuk apa? Untuk tetap tinggal, padahal aku seringkali menyulitkan dirimu dengan ketakutanku sendiri. Dia menggenggam tanganku, lebih erat dari sebelumnya. Tidak ada yang sulit jika itu berkaitan denganmu. Hujan di luar sana semakin deras, tapi anehnya, badai di dalam kepalaku perlahan mereda. Aku menyadari bahwa pertanyaan, apakah ini cukup berarti, sebenarnya tidak membutuhkan jawaban dari luar. Jawaban itu ada di dalam bagaimana aku memandang diri sendiri. Jika aku merasa apa yang kuberi adalah yang terbaik, maka itulah yang cukup. Malam itu, di antara sisa hari yang melelahkan, aku belajar untuk melepaskan kendali.
Aku belajar bahwa terkadang, kita tidak perlu memiliki peta untuk sampai ke tujuan, selama kita memiliki seseorang yang bersedia memegang tangan kita saat jalanan terasa licin dan gelap. Dan saat aku menatap pantulan diriku di jendela lobi yang basah, aku tidak lagi melihat seseorang yang penuh dengan keraguan. Aku melihat seseorang yang berani mencintai, berani memberi, dan berani untuk tidak sempurna. Arka menarikku berdiri, mengajakku berlari kecil melewati sisa hujan menuju pintu masuk. Tawa kami pecah di udara, mengalahkan suara rintik hujan yang menghantam atap. Di saat itulah aku sadar, kebahagiaan bukan tentang seberapa besar badai yang harus kita lalui, tapi seberapa kuat kita berpegangan pada seseorang yang membuat setiap tetes air hujan terasa seperti berkat. Ketakutanku masih ada, tapi ia tidak lagi menjadi penguasa. Ia kini hanya menjadi pengingat sederhana, bahwa sesuatu yang indah memang harus dijaga, namun tidak untuk digenggam terlalu erat hingga mati. Biarkan ia mengalir, biarkan ia menjadi pelangi, dan biarkan ia menjadi cerita yang akan aku tuliskan di sisa-sisa malamku yang tenang. Aku tidak lagi bertanya-tanya apa arti diriku baginya. Karena malam ini, dengan tangan yang bertautan di tengah gerimis Jakarta, aku tahu satu hal, aku adalah rumah, dan dia adalah pelangi yang akan selalu aku tunggu kehadirannya, tak peduli seberapa besar badai yang harus kami taklukkan bersama.